Oke, senang saya. Nah, saya tadi kasih kabar bahwa negara itu ada anggaran sekitar triliun untuk support pabrikan biar kita efektif, produktif, dan punya masa depan yang baik. Nah, saya ingin tanya nih kepada sebenarnya Rizky, saya ingin tanya simpel aja, jawaban simpel. Rizky setuju nggak kalau negara absen dari sektor kesehatan? Setuju nggak? Orang sakit udah deh, Anda sakit bayar sendiri itu, datang ke swasta. Apa alasan? Bisa kesana itu kenapa? Karena lagi-lagi itu juga kan tertera pada undang-undang. Apa? Itu janji negara ya ini ya teman-teman. Janji negara. Lihat nih semua pantengin teman-teman. Ya, itu tertera pada Undang-Undang 1945 Yes. yang berbunyi. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makasih Rizky. Jadi benar Rizky itu langsung to the point. Negara nggak mungkin lalai atau absen dari penanganan sektor publik kesehatan ini karena negara udah berjanji kawan-kawan. Sudah ada sebuah ikrar, negara itu nggak mungkin. Ada satu kata penting ini dibikin bold ya, bold itu memajukan kesejahteraan umum, kesehatan. Nggak mungkin absen, karena ini sebuah ikrar janji negara gitu. Nggak mungkin negara absen. Kalau negara absen, orang sakit, ada orang Baduy sakit ditolak itu kegagalan negara tuh. Nggak boleh. Gara-gara nggak punya kartu BPJS. Tanganin dulu itu urusan gampang, bayar aja sama Pemda. Dia kan orang Banten, Lebak, bayar aja. Karena sudah ada ikrar kata Rizky, nggak mungkin negara itu abai. Kalau sakit suruh tangani sendiri, nggak mungkin. Tapi teman-teman, mohon ya jangan sekali-kali punya pandangan, saya mau bikin aneh-aneh aja deh mulai itu. Toh negara kalau pun sakit pasti cover gitu ya. Nggak boleh juga. Nah, tapi ini mohon izin teman-teman, gak ada hubungannya. Saya bukan mau apa-apa, tapi ini saya ingin memotivasi kawan-kawan semua dan diri saya. Dan apa yang lain, pendekatan yang lain, ya. Ada satu motivasi. Ini perintah Nabi. Ini universal tapi ya, tidak hanya untuk golongan orang-orang Islam. Ini universal. Ada perintah Nabi Muhammad SAW bahwa kita itu perlu untuk menyiasati, jangan sampai tertipu oleh dua hal. Ini menarik teman-teman. Teman-teman, mohon izin ya, ini satu motivasi awal dan kita menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita simak. Nikmatani magbunun bihima kafirun minan nas.
as-sihah wal farad. Ada dua kenikmatan yang banyak orang tertipu kalau melalaikannya. Apa itu? As-sihah wal farad. As-sihah kesehatan, wal farad keperluan. Tertipu tuh udah kejadian baru bilang, aduh ya Allah, saya di saat ini gak bisa kuliah, gak bisa kerja. Terus ngapain aja, makan kemana aja, begadang, buang-buang waktu nggak jelas. Pas sakit negara suruh cover, kan ada fasilitas umum Pak. Tapi bagaimana dulu gini, jangan main-main karena ada janji negara untuk membuat sejahtera secara umum kita melalaikan dua perintah nanti tentang bagaimana menjaga kesehatan dan waktu luang. Dana yang segede ini teman-teman, ini seolah menjadi sebuah hal yang mubazir. Kalau bikin rumah sakit, makan gratis, bikin infrastruktur, bikin sekolah, oke. Tapi kalau 8T untuk support satu sektor orang yang terpapar TBC, itu menurut saya, menurut kita ya, itu menjadi hal yang sangat sia-sia seolah-olah. Jadi gini, teman-teman jangan sekali-kali mengambil sebuah landasan undang-undang dasar ini sebagai sebuah alasan untuk kita boleh aja kita melalaikan kesehatan dan waktu luang gitu. Apalagi kita harus punya anggaran 6% dari APBN kan terang-terangan nyaman. Nah, jadi kita akan memulai sebuah prinsip literasi kesehatan dulu sebelum kita ngomongin public service sektor kesehatan. Sehingga uang yang sedikit itu bukan untuk nangan orang yang sakit, tapi digunakan untuk pembangunan yang sektor yang lain gitu. Nah ya, ini aja dari saya buat anak-anak muda supaya bisa memahami bagaimana kita harus